Ada satu wilayah di Jakarta di mana konflik kayaknya nggak ada habisnya, udah turun-temurun. Hari ini kita mau coba bedah bareng-bareng apa sih sebetulnya yang ada di balik semua kekerasan ini. Nah, ini yang kita sebut tawuran. Pemandangan yang kacau ya, sering banget brutal dan bisa melibatkan puluhan bahkan ratusan anak muda sekaligus. Pertanyaannya, kenapa sih tawuran ini bisa berlangsung puluhan tahun? Ini kan bukan kejadian yang sekali dua kali aja, tapi udah jadi semacam siklus kekerasan yang makan korban jiwa dan bikin warga ketakutan. Oke, yuk kita coba kupas satu persatu lapisannya. Oke, pertama-tama kita harus kenal dulu sama medan perangnya. Kita bicara soal lingkungan Manggarai. Bayangin aja, Manggarai itu super padat. Lebih dari 35.000 orang tinggal di area yang nggak sampai 1 kilometer persegi. Jadi, ya gesekan sosialnya tinggi banget. Dan batas-batas wilayah antar kelompok itu dijaga ketat. Kadang sampai sengit. Dan ini akibat paling fatalnya. November 2023 kemarin, satu nyawa melayang karena tawuran. Ini harga yang paling mahal ya, dari konflik yang sebenarnya udah biasa diwarnai sama kerusakan, luka-luka, dan trauma. Jadi, apa sih yang sebenarnya jadi pemantik ledakan-ledakan ini? Nah, kita coba buka lapisan pertama dulu ya. Kita lihat apa aja pemicu langsungnya. Kalau kita lihat dari berbagai riset, tawuran itu sering banget meledak karena hal-hal yang kelihatannya sepele. Cuma karena saling ejek atau rebutan uang receh buat nyebrang wilayah, sampai masalah petasan yang diarahkan ke kampung sebelah. Tapi jangan salah, walaupun pemicunya sepele, ini tuh kayak percikan api yang jatuh ke tumpukan jerami kering. Jadi pemicu-pemicu tadi itu bukan akar masalahnya loh, itu cuma pemantiknya aja. Nah, buat nemuin bahan bakar utamanya, kita harus gali lebih dalam lagi. Kita perlu lihat tekanan-tekanan yang nggak kelihatan, tapi nyata-nyata membentuk kehidupan di Manggarai. Ada nih konsep dari para sosiolog namanya kekerasan struktural. Ini penting banget buat kita pahami. Ini bukan soal satu orang mukul orang lain ya, tapi lebih ke gimana sebuah sistem sosial itu sendiri secara nggak langsung menyakiti atau mengecewakan warganya. Di Manggarai bentuknya kayak gimana? Ya kita lihat aja, mayoritas penduduknya itu dari kelas menengah ke bawah. Angka pengangguran dan putus sekolahnya tinggi. Terus, buat anak mudanya, kegiatan yang positif dan membangun itu minim banget. Peluang ekonomi juga terbatas. Belum lagi ada dugaan peredaran narkotika. Coba kita bayangin, jadi anak muda di Manggarai, peluang apa sih yang benar-benar ada buat mereka? Kita coba lihat deh data ekonominya. Nah, lihat data ini. Ini dari survei tahun 2016. Kelihatan banget kan, banyak warga yang bergantung sama pekerjaan kayak buruh, pedagang, atau pekerjaan serabutan lainnya. Artinya apa? Artinya, ketidakpastian ekonomi itu jadi makanan sehari-hari. Nah, inilah yang bikin frustrasi numpuk dan persaingan buat dapetin sumber daya yang sedikit itu jadi makin ketat. Nah, inilah wujud nyata dari kekerasan struktural tadi. Sebuah sistem yang seolah-olah cuma ngasih sedikit banget jalan buat sukses. Kalau peluangnya sempit, ya jelas frustrasinya makin besar. Dan di Manggarai, frustrasi itu seringnya tumpah ke jalan. Jadi, poin pentingnya di sini bukan soal mereka salah pilih jalan, tapi seringkali pilihan jalan yang baik itu memang nggak banyak tersedia. Oke, tapi masalahnya kemiskinan aja tuh nggak cukup buat ngejelasin kenapa kekerasan ini bisa jadi kayak tradisi. Nah, untuk itu kita harus buka lapisan terakhir, budayanya. Ini nyambung ke ide penting lainnya, yaitu kekerasan kultural. Maksudnya apa? Ini tuh tentang gimana perilaku yang merusak lama-kelamaan jadi dianggap normal, bahkan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di Manggarai, tawuran itu udah kayak jadi ritual kedewasaan, semacam warisan budaya gitu. Dianggap sebagai cara buat ngebela kehormatan atau harga diri kampung, buat buktiin loyalitas ke teman-teman, dan buat nunjukin eksistensi diri. Penerimaan di dalam lingkungan inilah yang bikin tawuran itu jadi terasa sah di mata para pelakunya. Makanya, jadi susah banget buat dihentiin. Oke, sekarang kita udah lihat semua lapisannya kan, mulai dari pemicunya, terus tekanan struktural di baliknya, sampai ke norma budayanya. Jadi makin kebayang kan kenapa sih ngatasin tawuran ini susahnya minta ampun? Nah, sekarang kita coba lihat gimana siklusnya berjalan. Udah puluhan tahun loh pihak berwenang coba turun tangan, tapi kalau kita lihat lini masanya polanya jelas banget. Ada intervensi, situasinya sempat tenang sebentar, tapi nggak lama kekerasannya muncul lagi. Terus begitu. Ada satu analisis dari polisi yang pakai metafora yang pas banget. Mereka bilang, konflik ini tuh kayak gunung es. Tawuran yang kita lihat di jalanan itu cuma puncaknya aja.
Masalah yang sebenarnya, yang jauh lebih besar, itu tersembunyi di bawah permukaan. Nah, ini dia. Ilustrasi ini ngegambarin masalahnya dengan jelas banget. Kebanyakan penanganan yang ada itu sifatnya reaktif. Cuma ngurusin puncak gunung esnya aja. Patroli ditambah, ada yang ditangkap, bikin pos sementara. Ya, cuma nanganin tawurannya saat itu. Tapi, badan gunung es yang raksasa di bawah air, yaitu masalah struktural dan budayanya, itu belum tersentuh. Makanya, kalau mau solusi yang benar-benar permanen, ya nggak bisa cuma nambahin polisi di jalan. Harus ada pendekatan yang menyeluruh, yang menyentuh semua lapisan masalah tadi. Perlu kerja bareng antara polisi, pemerintah, dan tokoh masyarakat. Fokusnya harus ke pendidikan, ke lapangan kerja, dan yang paling penting, menciptakan tradisi-tradisi baru yang positif buat gantiin warisan konflik ini. Dan ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar yang mungkin cukup menantang. Kekerasan di Manggarai ini kan pada dasarnya bukan cuma masalah lokal, tapi ini adalah gejala dari masalah sosial yang lebih dalam. Jadi, untuk menghentikan perkelahian di jalanan, apa jangan-jangan kita harus lebih dulu memperbaiki sistem yang selama ini mengecewakan warganya?